Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang model ya. Mungkin sebagian ada pengulangan ya dari minggu lalu, tapi kita akan tuntaskan masalah model ini ya. Dan ini bahan model ini nanti akan digunakan untuk kuis minggu depan. Oke. Nah, di dalam kontrol sistem itu hampir semua objek yang sedang kita kaji ya, sistem yang kita kaji itu harus bisa diuraikan menjadi sebuah model ya, model matematik. Model matematik itu adalah suatu persamaan matematik yang menceritakan tentang sistem. Dan ini memudahkan kita ketika kita menganalisa tentang sistem tersebut ya. Jadi ada 3 macam model yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah persamaan diferensial model. Jadi ini Anda kalau sudah belajar matematika 3, ini akan ada namanya solusi ya dari persamaan diferensial orde 2. Nah, itu adalah model ya. Lalu dari persamaan diferensial kita bisa membuat ke model transfer function. Jadi fungsi transfer. Kemudian untuk membuatnya menjadi suatu persamaan di komputer, kita harus bisa membuatnya menjadi state space model. Jadi model ruang ya, state kondisi ya, kondisi ruang ya, atau ruang keadaan. Oke, kita bahas yang pertama adalah differential equation model ya. Jadi differential equation ini adalah menguraikan bagaimana suatu model itu kita bisa buat ke dalam persamaan diferensial. Jadi model di dalam kontrol sistem ini ada 2. Pertama model untuk elektrikal ya, listrik. Yang kedua model untuk mekanik ya, sistem mekanik. Jadi Anda menguasainya adalah dengan fisika saja, fisika dasar yang sudah Anda pelajari, itu sudah cukup untuk menguasai model di kontrol sistem ini. Nah, jadi di dalam pertama contohnya adalah untuk bidang listrik ya. Untuk bidang listrik kita menggunakan hukum Kirchhoff ya. Oke, kita lihat misalkan persamaan ini satu rangkaian ya, rangkaian listrik dengan input VI, lalu ada R, ada L, ada C ya, elemennya dihubungkan. Lalu ada outputnya VO, tegangan dari C. Tugas kita adalah bagaimana menemukan model dari rangkaian ini dalam matematik, sehingga kita bisa menganalisa kalau tiba-tiba tegangannya inputnya berubah, bagaimana tegangan output ya. Nah, kita ingat ya bahwa tegangan di R itu sama dengan R kali I. Tegangan di L itu sama dengan LDI per dt ya, persamaan untuk tegangan ya di listrik ya. Tegangan di C itu sama dengan di sini V0 ya, sama dengan V0 output. Ya. Maka kita menggunakan hukum Kirchhoff, VI sama dengan RI plus tegangan R ditambah tegangan L ditambah tegangan C. Jadi RI ditambah L DI per dt ditambah V output. Di mana arus yang lewati semua komponen ini sama, yaitu besarnya I. Berapa besar I? I bisa Anda cari, misalkan V per R ya, bisa cari persamaan untuk L, bisa juga dari persamaan C. Nah, cuman yang paling gampang di sini adalah dari persamaan C, karena V tegangan di C diketahui besaran VO. Maka I sama dengan menggunakan persamaan C-nya itu, I sama dengan C dV per dt. Jadi kita lihat bahwa arus itu sama dengan perubahan
tegangan terhadap waktu dikali kapasitansi. Maka kita ganti ini ya dengan C dV per dt. Kemudian maka persamaan VI yang atas berubah menjadi seperti ini. VI sama dengan R. C dV0 per dt plus LC D2. Ya, jadi ini kan turunan 1, diturunkan lagi. Sehingga menjadi turunan kedua. D2 V0 per dt kuadrat ditambah V output. Lalu kita kumpulkan yang V0-nya dikumpulkan yang derajat 2 ya differential equation-nya yang derajat 1 kita kumpulkan. PI juga kita kumpulkan, kita dapatkan lalu seperti bawah ini di mana nilai koefisien yang untuk pangkat diferensial order 2 kita buat 1 sehingga semua dibagi dengan LC ya. Jadi RC dibagi LC jadi L R per L ya. Kemudian ini per LC ya. Maka kita dapatkan persamaannya adalah D2 V0 per dt kuadrat ditambah R per L, dV0 per dt ditambah per LC V0 sama dengan per LC PI. Nah, sampai sini sudah selesai tugas kita untuk membuat model bagi persamaan diferensial. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ini model ini itu kita buat menjadi transfer function, yaitu dengan menggunakan transformasi Laplace. Saya rasa transformasi Laplace juga diajarkan di matematika 3. Ya. Nah, transformasi Laplace itu dia setiap variabel di sini kita transformasikan ke Laplace. Ya. Di situ ada tabel Laplace-nya. Di tabel Laplace kita bisa tuliskan misalkan untuk diferensial pangkat 2, apa hasilnya, untuk dV0 per dt hasilnya apa ya, untuk yang konstan apa hasilnya. Ya, maka kita dapatkan seperti di bawah ini ya. Oh, ini bukan yang bawah ini ya. Ini kemudian kita transformasikan Laplace ya. Transformasi Laplace itu ada tabel ya. Jadi Laplace transform ya. Jadi saya lihatkan transformasi Laplace-nya itu adalah seperti ini, ada di Wikipedia ya. Nah, yang kita perlu ini teorinya ya, definisinya seperti ini. Nah, yang kita perlu adalah tabel Laplace ini. Tadi kita ingin mentransformasikan pangkat 2 ya kan? Pangkat 2 adalah D2 ya, D2 per dt kuadrat ya. Di persamaan yang kita miliki ya. Maka kalau pangkat 2 hasilnya S kuadrat F kali S minus S F0 minus F aksen 0. F aksen 0 itu adalah turunan pertama. S F0 yaitu dia tidak diturunkan fungsi itu sendiri, tapi kita masukkan nilai X-nya, nilai T-nya sama dengan 0 ya. Lalu ini adalah hasil daripada variabelnya ya, kalau kita coba turunkan. Ya. Oke, jadi sehingga kita bisa mendapatkan yang untuk turunan kedua ya. Nah, ini ada turunan kedua. Tadi kan turunan kedua F2 F aksen 2 kali ya, atau F aksen 2 itu sama dengan S kuadrat Fs ya kan. Nah, ini kita bisa pakai karena Fs-nya itu F diganti V0, maka kita ganti S kuadrat V0. Kemudian turunan pertama ada juga di tabel sama dengan S kali F ya. Turunan kedua di tabel ya.
Nah, turunan pertama yang ini kan, ini F. Turunan kedua, F aksen T, hasilnya S kali Fs dikurangi F nilai 0. S nilai 0 kita anggap semuanya 0, ya. Sehingga jadi S Fs. Kalau turunan kedua, yang bawah ini, ya, sama dengan S kuadrat Fs minus S F0. F0 adalah fungsi pada 0 dari S. Sehingga ini F0. Kemudian ya dari situ kita masukkan lagi ke persamaan tadi ya. Nah, yang turunan pertama sama dengan S kali F0. Lalu yang tidak pakai turunan tetap dia hanya diganti saja ya. Yang ini juga tetap diganti. Kemudian dari situ kita kumpulkan yang punya FOS ya, FOS kita kumpulkan, kita dapatkan ini kali LCVIS. Kemudian dari sini kita cari F output dibagi F input kan transfer function, maka ini menjadi seper LC per S kuadrat plus R per L S ditambah seper LC. Maka kita dapatkan fungsi transfernya adalah seperti ini. Ya, dimana apakah ada kesulitan memahaminya? Jadi dari persamaan diferensial kita bisa menjadikan dia menjadi suatu persamaan transfer function ya. Nah, jadi ini adalah transfer function, jadi kita bisa dapatkan hubungan input dengan output. Nah, kalau transfer function ini kan output per input, atau kalau inputnya VI, outputnya VO, maka yang di tengah ini kita bisa tulis sebagai di sini. Jadi ini adalah suatu transfer function. Oke, untuk tahap ini apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tadi kan banyak lambang-lambang yang kita belum tahu ini apa tuh. Maksudnya maknanya itu keterangannya ada, Pak. Saya KLC itu apa? Itu standar rumus dari elektrikal ya. Anda harus buka lagi pelajaran fisika dasar tentang elektrikal, dapat nanti ya rumusnya, tegangan C berapa, tegangan resistor berapa, kemudian Anda turunkan jadi persamaan order 2, dari persamaan order 2 Anda cari tabel, namanya tabel Laplace, Anda dapatkan lagi hasil konverternya ke tabel ke Laplace ya, dari Laplace Anda ubah menjadi bentuk transfer function ya. Jadi ini ada tersedia di internet ya, Anda bisa cari ya. Kalau tidak tahu Anda bisa tanya ke saya. Ada bahannya ya. Oke, ada lagi. Adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya tentang tadi elektrik ya, sekarang mekanik ya. Jadi karena Anda teknik mesin mungkin akan lebih banyak tentang sistem mekanik yang harus Anda buat model ya. Jadi segala sesuatu di alam ini ya itu bisa kita buat menjadi model matematik. Ya. Jadi di dalam mekanik itu kalau di dalam listrik kan ada tegangan, ada kapasitor, resistor, induktor ya. Nah, kalau di mekanik dia ada komponen lain ya. Komponen lain adalah massa. Massa ada lagi komponen lain yaitu spring ya, konstanta pegas dan konstanta damper. Ya. Nah, jadi untuk massa ini kita perlu memodelkan ya. Misalkan ada suatu benda kita dorong ya, besarnya M, kita dorong ke kanan sebesar F dan terjadi perbedaan jarak yang dibentuk sebesar X. Nah, maka gimana cara buat modelnya? Anda pakai hukum Newton ya. Jadi di sini rumus hukum Newton bahwa F sama dengan
M kali A ya. A-nya adalah turunan kedua dari X, jadi D kuadrat X per DT kuadrat ya. Jadi ini adalah mencari persamaan ya lebih mudah ya. Nah, jadi F sama dengan M D kuadrat X per DT kuadrat ya. Nah, untuk spring ya, pair juga sama. Di sini pair memiliki proporsional ya. Jadi kalau pair kita tarik dengan F, maka dia ada konstanta K dan ada dimensi perbedaan ya, besar K. Kemudian bersamaannya apa? F setara dengan X ya. FK sama dengan K ke Z. F sama dengan F1 sama dengan KX ya. Lalu untuk yang kalau dia sistem itu hanya ada damper saja ya. Damper disebut dengan B kita damper itu seperti di mobil itu ya, ada untuk peredam ya, peredam. Jadi peredam kalau peredam ada gaya F maka dia akan berubah ya redamannya memiliki simpangan X, di mana untuk damper itu gaya sebanding dengan kecepatan ya. Atau B kali F dengan F itu kecepatan itu sama dengan B kali dx per dt. Jadi dx Bf sama dengan B dx per dt. Jadi ini adalah fiksi ya, koefisien F fiksi, B itu damper, kemudian F itu kecepatan, X itu perpindahan. Nah, kalau dalam mekanik juga ada yang sistemnya linear seperti ini, juga ada sistemnya translasi ya. Jadi translasi Anda harus berpikir bahwa benda yang akan Anda hitung dia berputar ya. Jadi ada momen inersia sebesar J, ketika berputar dia ada kemungkinan T, dan ini dia berputar sumbunya sebesar T ya. Kemudian ada berputar untuk perputaran ujungnya sebesar theta. Jadi posisinya seperti ini ya. J sama dengan TI ya, sama dengan J D2 theta per dt kuadrat ya. OPJ sama dengan J D kuadrat theta per dt kuadrat. Di mana T adalah tegak torsinya. T adalah gaya yang berlawanan ya. Kemudian J momen inersia, lalu alfa adalah kecepatan angular dan theta adalah kecepatan displacement. Nah, kemudian kalau misalkan ada spring seperti ini, cari persamaannya ya. Dalam spring kita ingat bahwa T sama dengan KX. Nah, tapi kalau ini sama untuk spring yang diputar pun sama, diganti saja X-nya diganti theta ya. Jadi T sama dengan K theta, lalu T sama dengan TK sama dengan K spring. Lalu setelah itu dilanjutkan lagi ya. Kemudian adalah T sama dengan K theta ya. Sekarang kalau misalkan pada tempat yang memerlukan bentuk seperti ini ya, jadi artinya negaranya sudah sering memakai sehingga kita bisa adopsi saja ya. Jadi bersama yang ada damper, kemudian kita putar besar theta dengan sudut
theta ya. Maka kita alihkan ya. Dan sini untuk damper sama dengan tenaga untuk damper sama P d theta per titik, theta per P di theta. Kemudian ya itu adalah untuk mekanik ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Pak, ada model contoh soalnya nggak Pak? Dan pembahasannya agar lebih paham Pak? Ada di mana ya? Saya cari ya. Ya, Anda cari di internetnya ada semua model untuk contoh. Nah, ya. Sistem dashboard massa dan pegas dipasang pada kereta di mana kereta dianggap dalam keadaan diam ketika T lebih kecil daripada 0. UT adalah perpindahan, jadi jarak perpindahan ya. Jadi ketika dikasih gaya dia akan bergerak ya. Ketika T sama dengan 0, dia bergerak dengan kecepatan tetap ya. Kalau ada jadi ketika keretanya bergerak, maka YT juga akan bergerak ya. Dicarikan apa model matematika. Oke, sekarang bagaimana jawabannya ya? Biasanya kita pakai hukum Newton ya, yang di atas dulu ya, yang untuk massa M. Jadi semua gaya yang untuk massa M itu sama dengan M kali A. Ada gayanya apa? Gaya pegas, gaya B, dan gaya Y ya. Jadi gaya pertama gaya untuk dampernya B dy minus du, ada perbedaan ya. dt untuk pegas juga ky dikurangi u, lalu m d2y kuadrat ya. Kemudian diselesaikan ya. Dari persamaan ini kita selesaikan menjadi M ya. Kita kumpulkan ya, yang kuadrat, yang bukan satu dan yang linear kita kumpulkan. Maka kita dapatkan persamaannya adalah yang persamaan untuk turunan kedua kan x kuadrat ya, lalu b pertama s saja, lalu ky sama dengan yang turunan pertama ky kali f, b kali s ditambah k u ke o s ya. Nah, itu ya. Kemudian dari situ kita cari fungsi alih yaitu antara u dengan y ya, didapat y per u sama dengan bs plus k. ms kuadrat plus bs plus k. Lalu diagram bloknya seperti ini. Ya oke, ada itunya apa
contoh soal dan penyelesaiannya ya. Apakah mengerti? Jadi minggu depan kita ada kuis ya. Itu boleh open book, open HP atau tidak, Pak? Close book saya kasih semua rumusnya, Anda close book ya. Tapi Anda offline. Ya. Jam 8.30. Oke, kita lanjutkan ya. Ada lagi pertanyaan tidak? Apakah ada pertanyaan? Lupa. Saya lanjutkan lagi tentang modelnya. Nah, sekarang ada lagi model yang gabungan. Tadi model elektrik, model mekanik, kemudian ada ternyata dari mekanik dengan elektrik itu ada analogi. Jadi dengan analogi ini kita bisa menyelesaikan suatu persamaan mekanik menggunakan rangkaian elektrik, itu jadi lebih cepat ya. Bagaimana caranya? Ya, ini saya share. Nah, ini ya. Jadi ini suatu soal ya. Ada massa digantung dengan suatu bebas dengan vertikal A. Samaannya adalah semua gaya sama dengan M kali A. Kan? Gaya FM ya, karena massa gravitasi ya, karena gaya PV, gaya terbang, lalu gaya karena K ya. Jadi ini adalah gayanya. Kemudian ketika dia balance ya, setimbang, maka persamaannya adalah F, total F sama dengan F karena massa ditambah F karena B ditambah F karena K. Lalu kita F karena M itu sama dengan MA ya, M22X per dV kuadrat ditambah F karena B itu sama dengan MD DZ per dt ya. Kemudian yang K itu spring K kali X ya. Jadi K kali X itu K KZ. Berapa persamaan ini ya? Kemudian dari persamaan itu ya kita lihat ya ada kemiripan ya dengan rangkaian listrik ya. Di mana rangkaian listrik kesamaannya adalah RI LDI per 1 per C integral IDT ya. Lalu I-nya kita ganti dQ per dt, maka dia pakai ini ya. Kemudian kita kumpulkan ya yang persamaan pangkat 2-nya, pangkat 1 dan pangkat 0 ya. Di kuesiosen 3, lalu kemudian kita transformasikan ya dengan Laplace ya. Jadi kita lihat di sini ada suatu kesamaan. Jadi kalau di mekanik itu gaya, di sistem listrik itu namanya yang setara ya, simbolnya setara itu adalah tegangan. Kalau massa di mekanik, di elektrikal itu induktan, kalau koefisien gesekan di elektrik itu adalah resistan, spring, konstanta spring itu sama dengan kapasitans ya. Kemudian perpindahan itu sama dengan Q, kecepatan itu kalau di mekanik kecepatan, di elektrik itu arus ya. Begitu juga kalau analogi yang torsi, tapi ini tidak perlu ya, saya hanya ngasih tahu saja yang mekanik ya.
Oke, itu hanya panduan saja ya. Jadi tentang analoginya ya. Kita lanjutkan tentang blok diagram ya. Oke, saya share dulu. Oke, sekarang tentang blok diagram. Jadi kita kan tadi sudah bahas tentang bentuk salah satu model adalah transfer function ya, yang bentuknya itu seperti blok diagram. Nah, di dalam kontrol sistem ada standar cara menulis proyek blok diagram ini ya. Jadi caranya adalah kita perlu buat tentukan apa itu input dan apa itu output. Inputnya RS, outputnya CS. Kemudian dia dihubungkan dengan pengali. Pengalinya GT KC. Kemudian kalau yang feedback itu ada HS seperti ini ya. Kemudian ya kalau itu yang pakai feedback, ini ada juga yang tidak pakai feedback yaitu SX dengan YS seperti ini. Kemudian ini bahasa Inggris ya. Jadi penjumlahan di titik tadi adalah penjumlahan biasa ya, plus dan plus saja. Kemudian ya ada juga plus dengan minus ya. Jadi kalau plus dengan plus A sama Y sama dengan A plus B. Kalau ini minus A minus B sama Y. Ya. Kalau dia plus semua satu minus maka A plus B minus C. Kemudian untuk titik yang sama dia bisa persamaan berbeda ya. Ini adalah diagramnya ya. Lalu kita dapatkan arus I, dapatkan transfer function I dengan terhadap F. Kemudian ya dari persamaan ini ya kita bisa dapatkan nilai arus ya dan PO ya. Nah, jadi kalau tadi kan A yang ini dikurangi ini. Jadi kalau kita ketemu seperti ini maka nilai yang di sini adalah VI dikurangi VO ya. Nah, kalau dia ada pengalih di sini seperti EC maka I0 sama plus I0 kali ya. Kalau ini pengalih langsung plus ISC itu terus. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ada pertanyaan tidak? Untuk yang model contoh soal tadi, diaksesnya di UBL Apps ada, Pak? Itu nanti saya tambahkan ya. Slide-nya akan saya taruh di UBL Apps di konten pertemuan hari ini ya. Pertemuan tentang model ya, model matematik. Saya tambahkan nanti. Baik, Oke, Pak. di Terima sini kasih, Pak. ada blok diagram itu bisa diotak-atik sebenarnya ya. Jadi saya share blok diagramnya seperti ini. Jadi satu blok diagram kalau dihubungkan ke blok diagram lain dia akan mengali ya. Misalkan
ZS sama dengan X kali G1. Lalu YS sama dengan G2 kali Z. Ya, tapi karena Z-nya sama dengan X kali G1, maka Y sama dengan X kali G kali G2. Ya. Nah, jadi digambarkan juga, ini bisa digambarkan menjadi seperti ini. Ya, menjadi sederhana ya. Nah, tapi kalau yang paralel bagaimana? Yang paralel adalah ditambah, kalau tadi dikali ini tambah. Jadi ini Y1 ditambah Y2. Di mana Y1 adalah X kali G1, Y2 sama dengan X kali G2. Maka persamaannya seperti ini. Nah, di paralel dia tak tambah. Kemudian ada bagaimana kalau misalkan dia ada feedback ya, tadi kan sudah kita buat E sama dengan yang ini plus dikurangi yang bawah ya. Jadi E sama dengan XX dikurangi HS kali Y, karena kan dia Y kan ada di sini nilainya. Output sama dengan Y kali E kali G ya. Karena E-nya adalah ini, kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan Y sama dengan X kali HS, YS, GS. Lalu kita kumpulkan nilai H-nya, maka kita dapatkan Y per X sama dengan GS 1 plus GS. Ya. Kemudian kita kumpulkan lagi, jadi persamaan ini kan. Lalu persamaan ini kita kumpulkan, kita sederhanakan, maka didapatkan persamaan ini ya. Jadi untuk fungsi yang ada negatifnya ini, maka transfer fungsinya adalah bawahnya positif ya. Dan kita bisa gambar seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Ya berarti ini tambah, berarti R dikali X, R ditambah XS ya. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini XR XS plus RS sama dengan GSRS. Ya. Ini juga sama ya, dia ditambah jadi GS ya. Ini juga sama, dia bisa di-shift. Kita ingin taruh di depan atau taruh di tengah juga bisa, tapi persamaannya akan berubah. Lalu ya ini juga sama ya, modifikasi daripada blok diagram ya. Jadi blok diagram bisa kita otak-atik ya, supaya kita bisa menghitungnya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi dengan reduksi blok diagram. Ya. Jadi blok diagram yang banyak pun bisa disederhanakan menjadi kecil. Ya. Misalkan seperti ini, bagaimana cara menyederhanakannya? Ya, dia ada tekniknya. Ya. Lalu yang seperti ini, bagaimana menyederhanakannya? Ada tekniknya juga. Ya. Yang ini juga ya, kita bisa sederhanakan menjadi lebih baik. Jadi persamaannya RS, yes ya. Jadi ini adalah sama dari suatu blok diagram ya. Kemudian kita ingin sederhanakan bagaimana caranya ya. Kalau ini kan dikali ya langsung saja ya, G3 plus G4 kali G5. Jadi kita sudah dapat ya. Kemudian mana lagi sederhanakan. Oke, satu dulu. Kemudian dari sini bagaimana sederhanakan? Ini kan kita sudah baca tadi kalau dia ada bit sumasi atau penjumlahan, ini bisa diganti menjadi bentuk seperti ini. Yang lain tetap ya. Setelah itu gimana? Dari ini transformasi 1, ini dikali ini,
dapat persamaan G1, G2, ya, YS. Jadi, lalu dari sini bisa lagi disederhanakan menjadi suatu bentuk seperti ini, ya. Maka transfer fungsinya adalah 1G1, G2, G3, G5 kali S, ya. Kemudian, ya kita bisa sederhanakan jadi seperti ini, ya. Jadi transfer function itu bisa disederhanakan. Apakah ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti saya akan taruh di UBL Apps, ya. Oke, apakah